Lini depan masih tumpul. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Matteo Retegui asal Italia dengan kontrak 2 tahun dan menjadi striker utama tim demi gapai target juara Liga 1 dan bisa bersaing di ACL 2 musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Yes, mantap! Petinggi AFC ucapkan selamat kepada Persib Bandung yang berhasil lolos fase grup AFC Champions League 2. Mereka memang layak menang dan pantas jadi peserta turnamen ini. Validkah demikian? Terobosan super jenius. Coach Bojan Hodak temukan masalah besar skuad Persib Bandung dan bakal lakukan perubahan strategis demi tampil superior di 2 ACL dan Liga 1 Indonesia musim ini. Bobotoh auto bahagia mendengarnya. Simak semua detailnya di sini. Auto gemparkan semua. Pelatih Manila Diger buat pengakuan mengejutkan setelah timnya kalah dari Persib Bandung. Apakah benar kagum dengan fans Persib dan sindir keras fans Persija yang super sombong padahal baru menang sekali? Wah, simak informasi lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu. Lini depan masih tumpul. Manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Matteo Retegui asal Italia dengan kontrak 2 tahun dan menjadi striker utama tim demi gapai target juara Liga 1 dan bisa bersaing di ACL 2 musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Performa lini depan Persib Bandung di awal musim 2025-26 menjadi sorotan serius. 2 penyerang asing yang diandalkan, William Barros dan Ramon Tangke, dinilai belum mampu menunjukkan ketajaman maksimal yang diharapkan publik. Kondisi ini bisa jadi memunculkan wacana bahwa Persib perlu segera menambah amunisi baru di sektor serangan, salah satunya dengan mendatangkan striker asal Italia, Matteo Retegui. Matteo Retegui, penyerang berusia 26 tahun yang kini memperkuat Genoa di Serie A Italia, tampil impresif sepanjang musim ini. Dari 4 laga awal Serie A 2025-26, ia sudah mencatatkan 3 gol dan 1 assist dengan akurasi tembakan mencapai 64% dari total 14 percobaan. Catatan ini jauh di atas rata-rata produktivitas lini depan Persib saat ini, di mana Barros baru mencetak 1 gol dari 5 pertandingan dan Ramon Tangke belum membuka keran golnya. Selain tajam dalam penyelesaian akhir, Retegui juga unggul dalam duel udara dengan persentase kemenangan 58% serta aktif membantu build-up serangan. Ia tercatat membuat rata-rata 1,8 umpan kunci per laga, menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya finisher, tapi juga kreator peluang. Kedatangan Retegui dinilai akan menjadi solusi instan bagi pelatih Bojan Hodak untuk mengatasi problem efektivitas di lini depan. Dengan memanfaatkan sisa kuota pemain asing, Persib saat ini baru menggunakan 9 dari 11 jatah yang disediakan operator. Mendatangkan striker berlabel tim nasional Italia ini bisa menjadi langkah strategis. Bojan Hodak diyakini akan sangat terbantu jika Retegui bergabung. Karakter bermainnya yang agresif, cerdas dalam penempatan posisi, dan disiplin dalam pressing cocok dengan skema permainan Persib yang mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat. Kehadirannya juga akan membuka ruang bagi gelandang-gelandang kreatif seperti Luciano Guaicochea untuk lebih leluasa mengirimkan umpan-umpan mematikan. Dengan performa yang sedang menanjak dan usia yang masih produktif, Retegui bukan hanya investasi untuk jangka pendek di kompetisi Liga 1 dan AFC Champions League 2, tetapi juga potensi besar untuk jangka panjang. Publik bobotoh pun diyakini akan menyambutnya dengan antusias
jika transfer ini terwujud. Kini semua mata tertuju pada manajemen Persib. Apakah mereka akan bergerak cepat merekrut Matteo Retegui demi mengembalikan ketajaman lini depan Maung Bandung? Atau tetap memberi kesempatan lebih lama bagi Barros dan Ramon Tangke untuk membuktikan diri? Waktu akan menjawab, namun satu hal pasti, Bojan Hodak akan bahagia jika memiliki ujung tombak setajam Retegui di skuadnya musim ini. Yes, mantap! Petinggi AFC ucapkan selamat kepada Persib Bandung yang berhasil lolos fase grup AFC Champions League 2. Mereka memang layak menang dan pantas jadi peserta turnamen ini. Validkah demikian? Kemenangan Persib Bandung atas Manila Tiger pada laga playoff AFC Champions League 2 2025-26 tak hanya disambut meriah oleh Bobotoh, tetapi juga mendapat pengakuan dari petinggi Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Dalam pernyataan resminya, salah satu perwakilan AFC menyebut Persib sebagai tim yang mewakili kualitas sepak bola Indonesia dengan penuh kebanggaan dan menilai kemenangan 2-1 tersebut sebagai bukti bahwa Maung Bandung memang pantas melangkah ke fase grup ACL 2. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Rabu malam WIB itu sejak awal berjalan menegangkan. Persib tampil dengan kekuatan terbaik, namun Manila Tiger datang tanpa rasa takut. Bahkan, wakil Filipina itu menciptakan kejutan di menit-menit awal melalui permainan menyerang yang cukup agresif. Pada menit ke-11, Babukar Turai nyaris membuka keunggulan, namun aksi gemilang Teja Paku Alam di bawah Mistar membuat gawang Persib tetap aman. Persib mulai keluar dari tekanan setelah menit ke-20. Mark Klok dan kolega mengatur ritme permainan, memanfaatkan dukungan puluhan ribu bobotoh yang memadati stadion. Peluang demi peluang tercipta, salah satunya melalui tendangan jarak jauh Luciano Guaicochea di menit ke-32 yang hanya menyamping tipis dari gawang lawan. Tekanan Persib akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika sepakan keras Guaicochea gagal diantisipasi sempurna oleh kiper Michael Asong, membuat Maung Bandung unggul 1-0 hingga jeda babak pertama. Namun Manila Tiger kembali menggebrak di awal babak kedua. Pak Osman menjadi ancaman serius bagi pertahanan Persib yang dikawal ketat oleh Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Puncaknya pada menit ke-66, Modo Juve sukses menyamakan kedudukan melalui skema bola mati yang tak mampu dihalau Teja Paku Alam. Skor berubah menjadi 1-1 dan tensi pertandingan kian memanas. Momen penebusan datang untuk William Barros. Setelah gagal memanfaatkan peluang emas di menit ke-65, striker asal Brasil itu akhirnya mencetak gol penting di menit ke-72 memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Gol ini tidak hanya mengembalikan keunggulan Persib, tetapi juga menjadi penentu kemenangan 2-1. Petinggi AFC yang hadir langsung di GBLA menyampaikan apresiasi tinggi atas performa Persib. Kualitas berbicara, Persib menunjukkan mental juara, strategi matang dan kemampuan untuk mengatasi tekanan. Mereka pantas menang dan pantas mewakili Indonesia di ACL 2 musim ini, ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan Persib lolos ke fase grup menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah Asia. Pelatih Bojan Hodak pun mengaku bangga, meski tetap menekankan bahwa perjalanan belum selesai. Ini baru awal, kami akan terus berbenah agar tampil lebih baik di fase grup dan Liga 1, ujarnya. Kemenangan ini menegaskan posisi Persib sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara, sekaligus membuktikan bahwa dukungan bobotoh adalah kekuatan tambahan yang luar biasa. Kini, tantangan berikutnya menanti di fase grup ACL 2, di mana Persib akan menghadapi tim-tim tangguh dari berbagai negara Asia. Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam, berita di atas jelas karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax. Semua dibuat dengan bantuan AI. Ini bertujuan untuk membuka mata penonton di YouTube karena banyak konten hoax karangan yang bertebaran.
Terobosan super jenius. Coach Bojan Hodak temukan masalah besar skuad Persib Bandung dan bakal lakukan perubahan strategis demi tampil superior di 2 ACL dan Liga 1 Indonesia musim ini. Bobotoh auto bahagia mendengarnya. Simak semua detailnya di sini. Malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, Rabu 13/8/2025 terasa begitu istimewa. Ribuan bobotoh memenuhi tribun, menciptakan lautan biru yang bergetar oleh teriakan dukungan. Di tengah atmosfer penuh gengsi ini, Persib Bandung sukses mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League 2 ACL 2 usai menundukkan wakil Filipina Manila Tiger dalam duel playoff yang sengit. Pertandingan ini berakhir dengan skor tipis 2-1 untuk Maung Bandung. Meski hasilnya memuaskan secara skor, pelatih Persib, Bojan Hodak, tidak ragu mengakui bahwa timnya belum tampil di level terbaik. Pertandingan yang sangat sulit, kami seperti kurang maksimal di laga ini, ujar Hodak dengan jujur. Ia kemudian menyinggung padatnya jadwal sebagai salah satu penyebab performa tim tidak optimal. Kami memiliki jadwal yang cukup rapat, dalam kurun waktu 11 hari, memainkan 3 pertandingan yang cukup berat, tambahnya. Tidak hanya menyoroti faktor kelelahan, Bojan juga memberi perhatian khusus pada performa pemain asing Persib. Pelatih asal Kroasia itu tidak segan memberikan pujian kepada beberapa nama yang menurutnya tampil solid di laga ini. 3 bek kami, Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Franz Putros bermain baik. Luciano Guaicochea bermain sangat baik, tegasnya. Namun, Hodak juga menyampaikan catatan penting. Berginio dan William Marsilio ada sedikit cedera, tetapi William bisa bermain lebih baik di babak kedua. Jadi, saya pikir keduanya belum pada top levelnya. Lalu, William Barros mencetak gol kemenangan. Saya tidak terlalu peduli tentang apapun. Yang terpenting, tugas striker adalah mencetak gol, tandasnya. Jalannya pertandingan sendiri tidak kalah dramatis. Persib unggul lebih dulu di menit ke-38 berkat gol bunuh diri kiper Manila Tiger, Michael Asong, yang gagal mengantisipasi umpan silang Luciano Guaicochea. Keunggulan ini sempat sirna ketika Modo Juve membobol gawang Teja Paku Alam pada menit ke-66. Namun, hanya berselang 7 menit, stadion kembali bergemuruh. William Barros yang mendapat peluang di kotak penalti tak menyia-nyiakannya, mengirim bola masuk ke gawang dan memastikan kemenangan 2-1 bagi Maung Bandung. Skor itu bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Dengan hasil ini, Persib resmi melangkah ke fase grup ACL 2. Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan bahwa perjalanan masih panjang dan pekerjaan rumah masih menumpuk. Tantangan yang lebih berat akan menanti baik di kompetisi Asia maupun Liga 1 Indonesia. Nah bobotoh, bagaimana menurut kalian? Apakah kemenangan tipis ini sudah cukup memuaskan? Atau justru menjadi alarm bahwa Persib harus meningkatkan performanya sebelum menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita bahas bersama perjalanan Maung Bandung di musim ini. Auto gemparkan semua. Pelatih Manila Tiger buat pengakuan mengejutkan setelah timnya kalah dari Persib Bandung. Apakah benar kagum dengan fans Persib dan sindir keras fans Persija yang super sombong padahal baru menang sekali? Wah, simak informasi lengkapnya di sini. Langit malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA pada Rabu 13/8/2025 menjadi saksi laga penuh gengsi antara Persib Bandung dan Manila Tiger. Ribuan pasang mata menyaksikan bagaimana Maung Bandung menuntaskan misi lolos ke fase grup AFC Champions League 2 ACL 2 dengan mengalahkan wakil Filipina itu. Skor akhir 2-1 menegaskan dominasi Persib sekaligus memaksa Manila Tiger harus melanjutkan langkahnya di ajang AFC Challenge League. Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak peluit awal. Persib membuka keunggulan di babak pertama lewat momen dramatis, gol bunuh diri penjaga gawang Michael Asong.
Usaha Manila Digger untuk bangkit membuahkan hasil ketika Modo Juve menyamakan kedudukan pada menit ke-66. Namun hanya berselang 7 menit, William Barros kembali membuat GBLA bergemuruh lewat gol yang memastikan kemenangan Maung Bandung. Kekalahan ini tentu menyakitkan bagi Manila Digger, tapi pelatih mereka, Lee Hae-jun, memilih untuk melihat sisi positifnya. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Cina itu tidak ragu memberikan apresiasi kepada pasukannya. Terima kasih kepada pemain kami yang sudah berjuang keras dan melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan, ucap Hae-jun dengan nada penuh penghargaan. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini akan menjadi bahan evaluasi penting. Kami akan berjuang untuk berbenah menjadi yang terbaik dan menjadi klub yang lebih baik. Menurut Lee Hae-jun, Persib Bandung tampil dengan ciri khasnya yang menguasai lini tengah. Faktor pengalaman Maung Bandung di level Asia juga menjadi pembeda besar. Terlebih Manila Digger baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi internasional. Persib memiliki gaya permainan yang berbeda karena banyak diperkuat pemain Amerika Latin. Mereka lebih fokus bermain di tengah. Mereka memiliki strategi yang bagus dan sudah berpengalaman bermain di Asia, ungkapnya. Sementara itu, Manila Digger datang dengan pendekatan berbeda. Sementara itu, kami menggunakan gaya permainan berbeda, kadang masih melakukan umpan panjang untuk menciptakan peluang. Jika saja kami bisa mencetak gol di 15 menit awal, mungkin hasilnya akan berbeda. Lanjutnya, memberikan gambaran betapa tipisnya jarak antara menang dan kalah di pertandingan ini. Meski tersingkir dari ACL2, Hae-jun bertekad membawa timnya tampil lebih solid di AFC Challenge League. Ia menilai laga melawan Persib memberi pelajaran berharga, baik secara teknis maupun mental. Kami banyak belajar dari Persib, baik dari skill, operan maupun strategi mereka. Ini pertandingan pertama kami di Asia dan melawan tim kuat tentu tidak mudah, tuturnya. Banyak pemain kami baru bergabung, jadi adaptasinya masih butuh waktu, tandasnya. Kini perjalanan Manila Digger di Asia belum selesai. Mereka akan mencoba bangkit, membawa pengalaman berharga dari GBLA untuk menatap kompetisi berikutnya dengan kepala tegak. Nah, bagaimana menurut kalian boboto dan pecinta sepak bola Asia? Apakah Manila Digger memang hanya kurang pengalaman atau Persib terlalu tangguh untuk dihadapi? Dan menurut kalian, seberapa jauh Maung Bandung bisa melangkah di ACL2 musim ini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar.